Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang saya ucapkan kepada Bapak Ibu peserta tes TOEFL ITP Digital atau Remote Online Proctoring di Universitas Malahayati. Bersama saya Haryanto, bertugas sebagai testing manager atau testing coordinator di Universitas Malahayati. Nah, di sini saya akan menemani Bapak Ibu sekalian, memandu Bapak Ibu sekalian untuk mempersiapkan hal-hal yang perlu Bapak Ibu siapkan untuk menghadapi tes TOEFL ITP digital. Semoga melalui video ini nantinya Bapak Ibu peserta tes TOEFL ITP digital atau remote online proctoring dapat mempersiapkan dan tidak ada kendala dalam menghadapi tes TOEFL ITP di hari pelaksanaan nantinya. Bapak Ibu peserta tes TOEFL ITP digital yang saya hormati, pada persiapan dalam pelaksanaan tes TOEFL ITP digital atau remote online proctoring, di sini saya membagikan persiapan ini menjadi dua kategori. Yang pertama yaitu day before test, yang kedua yaitu day of test. Day of before test ini hari sebelum pelaksanaan tes. Ini bisa dilaksanakan bisa 1 hari sebelum pelaksanaan tes atau 2 hari sebelum pelaksanaan tes. Nah, bagusnya bagaimana? Bagusnya dilakukan secara rutin berulang-ulang. Hari kedua, H-2 dilakukan, H-1 dilakukan, hal-hal untuk memastikan tidak ada kendala pada device yang akan kita gunakan. Apa-apa saja yang perlu kita persiapkan atau apa saja yang perlu kita lakukan untuk mempersiapkan pelaksanaan tes TOEFL digital. Yang pertama yaitu kita harus meet the system requirements, ya. Meet the system requirements. Yang kedua yaitu kita perlu melakukan check readiness. Lalu yang ketiga, kita diminta untuk mendownload TOEFL Secure Browser dan mentesnya. TOEFL Secure Browser ini, ya Bapak Ibu, ini adalah aplikasi yang akan digunakan dalam pelaksanaan tes TOEFL ITP digital nantinya. Bagaimana pada day of testnya? Nah, day of testnya di sini, ya Bapak Ibu, yang pertama sama melakukan kembali hal-hal yang Bapak Ibu lakukan di day before test. Ya. Yang pertama, ketika pelaksanaan tesnya dilaksanakan pada pukul 9, contohnya, maka beberapa jam sebelum pelaksanaan tes, Bapak Ibu perlu melakukan sistem requirements lagi, lalu melakukan cek readiness lagi, cek value check-nya, apakah jaringan stabil atau tidak, dan sebagainya. Nah, lalu Bapak Ibu mencoba lagi untuk TOEFL Secure Browser-nya. Tapi tidak perlu mendownload ya Bapak Ibu ya, karena sudah di-download di hari sebelumnya. Seperti itu. Nanti bagaimana cara mendownloadnya dan bagaimana cara mengecek readiness-nya nanti akan kita bahas pada slide selanjutnya. Nah, di sini yang pertama yaitu System Requirements Bapak Ibu. Nah, apa aja yang perlu Bapak Ibu persiapkan? Yang pertama, Bapak Ibu perlu menyiapkan alat tes. Ya, alat tes di sini berupa laptop. Nah, Bapak Ibu diminta tesnya menggunakan laptop atau PC yang dilengkapi dengan webcam yang berfungsi. Jadi laptopnya atau komputernya harus on cam ya Bapak Ibu nanti ketika pelaksanaan tes TOEFL ITP digital. Kenapa? Karena nanti di dalam aplikasi ujiannya nanti, dalam aplikasi tesnya nanti, Bapak Ibu akan di screening. Screening akan bentuk foto di hadapan kamera laptop atau PC Bapak Ibu sekalian. Nah, di sini sangat disarankan menggunakan laptop atau PC, tidak disarankan menggunakan netbook, ya Bapak Ibu ya. Kenapa? Karena resolusi daripada netbook itu kecil. Yang dikhawatirkan adalah nanti soalnya itu nggak komplit, kepotong karena resolusi netbook yang kecil tadi. Yang kedua yaitu
tidak dapat menggunakan handphone. Nah, ujian TOEFL ITP ini tidak dapat menggunakan handphone. Lalu handphone akan digunakan untuk apa? Nah, jadi nanti dalam pelaksanaan tes TOEFL ITP digital yang akan kita laksanakan nanti, laptop atau PC yang Bapak Ibu miliki yang dilengkapi dengan webcam yang berfungsi tadi, ini akan digunakan sebagai alat ujiannya, sedangkan handphone yang Bapak Ibu miliki itu akan digunakan sebagai aplikasi tambahan, alat tambahan untuk Zoom, pengawasan tambahan via Zoom. Jadi nanti diawasi satu via Zoom di handphone dan juga via kamera yang berada pada laptop atau PC Bapak Ibu sekalian melalui aplikasi ujiannya. Itu Bapak Ibu ya. Selanjutnya Bapak Ibu perlu mendownload TOEFL Audio Browser atau bahasa nanti Bapak Ibu bisa menemukan namanya TOEFL Audio Browser atau juga TOEFL Secure Browser, sama aja ya Bapak Ibu ya. Nanti di dalam aplikasi ITS online tadi nanti Bapak Ibu perlu mendownload untuk TOEFL Audio Browser dan juga TOEFL Secure Browsernya. Nah, untuk browser yang digunakan sangat disarankan menggunakan Internet Explorer versi 11 atau bisa menggunakan Microsoft Edge ya. Tidak disarankan menggunakan Microsoft Mozilla Firefox ya. Jadi untuk browser yang dapat digunakan itu bisa Microsoft Edge yang terbaru. Biasanya kalau laptop terbaru itu sudah langsung terinstall Microsoft Edge. Lalu Bapak Ibu bisa juga menggunakan Chrome ya. Tapi untuk checking readiness nanti itu sangat amat sarankan menggunakan Microsoft Edge atau Internet Explorer versi 11. Nah, yang terpenting selanjutnya, sistem requirement selanjutnya yaitu adalah kuota internet dan jaringan yang stabil. Nah, setelah Bapak Ibu mempersiapkan laptopnya atau PC-nya dengan webcam berfungsi, mendownload TOEFL Audio Browser-nya, pastikan jaringan Bapak Ibu untuk pelaksanaan tes nanti stabil. Ya. Usahakan yang ya 4G atau 5G ya Ibu ya. Bisa juga menggunakan Wi-Fi tapi yang stabil. Selanjutnya itu hanya dapat menggunakan laptop berbasis Windows ya. Hanya dapat menggunakan laptop berbasis Windows, tidak dapat menggunakan perangkat Macintosh dan Chromebook jenis apapun. Nah, perangkat Macintosh dengan operasi Windows juga tidak dapat digunakan. Lalu untuk Windows yang dapat digunakan, spesifikasi minimal sistem laptop dan PC berbasis Windows minimal Windows 10. Ya, Bapak-Ibu ya. Minimal Windows 10 yang dapat digunakan. Windows 11 bisa tidak? Itu lebih bagus lagi. Jadi tidak dapat digunakan laptop atau PC yang menggunakan Windows di bawah Windows 10. Bapak Ibu seperti itu ya. Nah, setelah Bapak Ibu mempersiapkan sistem requirements tadi, laptopnya atau PC-nya, webcam-nya berfungsi, lalu telah mendownload TOEFL Audio Secure Browser-nya, dan juga memiliki kuota internet. Nah, di sini kita akan melakukan aktivitas yang kedua, before day of the test-nya, yaitu adalah cek readiness, ya, melakukan cek readiness. Bagaimana cara masuk ke dalam cek readiness ya. Di sini Bapak Ibu bisa eh, melakukan ya masuk ke dalam aplikasi yang namanya ITSL Online ya, ITSL Online. Nanti akan saya share, ini ada sedikit kesalahan nanti saya rubah dulu. Oke, Bapak Ibu ya, sabar. Nah, Bapak Ibu bisa masuk ke dalam www.its
lonline.org. Ya. Setelah itu Bapak Ibu nanti akan masuk pada tampilan seperti ini. Ya. Di sini ada username, ada password, abaikan saja karena Bapak Ibu tidak diminta untuk login di sini. Bapak Ibu langsung saja melakukan cek readiness ya dengan cara mengklik ini ya, Bapak Ibu cek readiness. Diklik cek readiness-nya, lalu tampilan berikutnya akan berupa tampilan seperti ini. Ya. Nah, pada bagian cek readiness tadi yang telah Bapak Ibu klik ya, nanti Bapak Ibu akan diminta untuk melakukan sistem check ya. Dan yang kedua test delivery check, yang ketiga yaitu bandwidth check. Ya, jadi akan ada 3, sistem check, test delivery check, dan juga bandwidth check. Sekarang Bapak Ibu nanti diminta untuk melakukan cek readiness dengan melakukan ketiga langkah tersebut. Yang pertama yaitu sistem check. Bapak Ibu klik pada bagian run system check ya. Klik pada bagian run system check. Nah, kita akan masuk sini. Nah, apa sih fungsi daripada tadi run system check, fungsi daripada test delivery check, bandwidth check, dan sebagainya. Run system check kita tadi berfungsi untuk verify that the device meets the minimum system requirements needed to run the test. Itu untuk apa namanya? Memastikan, untuk memverifikasi apakah laptop atau PC yang Bapak Ibu gunakan itu sudah masuk dalam standar minimal alat yang dapat digunakan dalam tesnya atau tidak. Yang kedua yaitu test delivery check. Nah, di sini run the test delivery check. This test includes sample of each questions types to verify this device will deliver the test. Nah, nanti Bapak Ibu sini akan diberikan contoh apakah audio Bapak Ibu berfungsi atau tidak dan sebagainya. Itu pada tes delivery check. Nah, lalu selanjutnya itu bandwidth check ya. Bandwidth check ini berfungsi untuk melihat kekuatan daripada jaringan yang Bapak Ibu gunakan. Seperti itu, Bapak Ibu ya. Lalu selanjutnya kita masuk tadi masih bagian check readiness ya Bapak Ibu ya. Pada bagian check readiness, Bapak Ibu tadi yang pertama diminta untuk melakukan sistem check ya dengan cara mengklik run system check. Run system check ini diklik, lalu selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Nah, setelah Bapak Ibu tadi mengklik run system check tadi, Bapak Ibu biarkan saja sampai dia loading selesai, maka akan muncul tampilan seperti ini. Nah, ini bagus Bapak Ibu ya. Di sini ada tanda hijau. Tanda hijau. Di sini this device meets all site requirements. Maksudnya browser may be required. Ini berarti laptop atau PC yang Bapak Ibu gunakan sudah masuk dalam minimum standar minimum standar alat yang dapat digunakan pada tes TOEFL ITP digital. Gitu. Bagaimana kalau sistemnya, kalau yang keluar hasil daripada readiness-nya seperti ini, run system check-nya seperti ini, dia ada tanda seru. Nah, sini Bapak Ibu baca, this device meet all site requirements. Nah, berarti masih dapat digunakan. Nah, nanti Bapak Ibu silakan coba untuk mencek readiness-nya, cek run system check-nya, lalu hasilnya Bapak Ibu silakan screenshot, lalu kirimkan ke dalam grup WhatsApp yang telah kita buat ya, sebagai grup persiapan menghadapi tes TOEFL ITP digital atau remote online proctoring. Ya. Setelah Bapak Ibu melakukan run system check ya pada bagian check readiness, selanjutnya Bapak Ibu diminta untuk melakukan tes delivery check. Nah, tes delivery check ini Bapak Ibu akan diperlihatkan apakah audio yang laptop atau PC yang Bapak Ibu gunakan itu berfungsi atau tidak. Apakah Bapak Ibu bisa mendengar suaranya dengan jelas atau tidak dan sebagainya. Caranya yaitu Bapak Ibu klik test delivery check, lalu Bapak Ibu klik next, gitu ya Bapak Ibu ya. Lalu ikut saja alurnya sampai keluar hasil seperti ini. Muncul tulisan you have completed the test delivery check.
Itu ketika sudah, Bapak Ibu langsung aja exit pada bagian kanan bawah. Gitu. Untuk langkah selanjutnya, yaitu Bapak Ibu diminta untuk ngecek bandwidth check-nya, mengecek atau memeriksa jaringan, kekuatan jaringan Bapak Ibu yang akan gunakan. Ya, caranya yaitu dengan cara kita mengklik bandwidth check informations. Nah, lalu akan muncul tampilan seperti ini. Nah, untuk bagian duration-nya, biarkan pada tulisan one time check ya. Biarkan pada bagian one time check, lalu Bapak Ibu klik yang bagian warna biru ini, run bandwidth check. Bapak Ibu klik, selanjutnya akan muncul tampilan seperti ini. Ya, akan muncul tampilan seperti ini, nanti Bapak Ibu lihat. Bandwidth check-nya komplit, berarti sudah selesai. Dilihat WAN IP-nya, dan lain sebagainya. Gitu. Setelah Bapak Ibu selesai melakukan pengecekan pada 3 bagian tadi, nah tugas Bapak Ibu selanjutnya adalah mendownload ya TOEFL Secure Browser. Jadi kembali ke halaman awal tadi pada itslonline.org, kembali ke bagian awal tadi, lalu akan muncul tampilan seperti ini tadi di awal. Nah, kalau sebelumnya Bapak Ibu mengklik check readiness, nah selanjutnya Bapak Ibu ada diminta untuk mendownload Secure Browser ya, yang berada di tengah-tengah antara check readiness dengan frequently asked questions. Nah, Bapak Ibu klik pada bagian tersebut hingga muncul laman seperti ini ya. Seperti ini. Bapak Ibu untuk bagian institusinya bisa langsung aja bisa skip this setup ya, bisa di skip saja langsung. Lalu Bapak Ibu pilih yang bagian home. Ya, bagian Secure Browser for Windows atau for Home. Bapak Ibu langsung download. Seperti itu. Nanti ketika Bapak Ibu sudah mendownloadnya, dia akan masuk ke desktop ya. Biasanya akan masuk ke desktop. Nah, setelah Bapak Ibu selesai mendownload TOEFL Secure Browser-nya, silakan Bapak Ibu buka, silakan Bapak Ibu teskan, apakah dapat dibuka, apakah Bapak Ibu kameranya berfungsi, apakah Bapak Ibu audionya berfungsi, seperti itu. Diusahakan ketika tes nanti Bapak Ibu menggunakan headphone atau headset agar listeningnya nanti lebih jelas. Begitu, Bapak Ibu ya. Sepertinya itu yang dapat saya sampaikan terkait tentang persiapan tes TOEFL ITP Digital. Semoga Bapak Ibu nanti dimudahkan dan tidak ada halangan untuk melaksanakan tes TOEFL ITP Digital atau Remote Online Proctoring di Universitas Malahayati. Nah, semoga mendapatkan nilai yang maksimal. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Saya Haryanto selaku Testing Manager Universitas Malahayati meminta maaf apabila dalam penyampaian ini terdapat kekeliruan dan saya pamit undur diri. Semoga bermanfaat. Silakan Bapak Ibu pelajari. Jika ada pertanyaan-pertanyaan yang Bapak Ibu belum paham, silakan Bapak Ibu chat via WhatsApp di grup WhatsApp yang telah kita sediakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.